masih di tempat bercerita. Nah, kita mau ngobrolin tentang waktu itu Adit dengan Rani tuh bikin movement apa sih gitu yang buat saya sih keren sekali. Kebetulan Aditnya lagi ada di sini karena kita sedang berlibur 5 keluarga bersama-sama di sini. Anaknya semua Down syndrome. Ayo Dit, sini Dit. Tapi ya, by the way gitu. Gua mah Kita reunian nih. Adit di sini aja berdiri. Sini Dit. Jadi gua mah merasa gitu ya tadi di jalan bahwa sebetulnya Tuhan itu sudah merancang ya supaya kita tuh jadi kenal gitu. Caranya apa? Kasih anak Down syndrome. Kasih anak Down syndrome semua. Karena kalau kita nggak punya anak Down syndrome ya bukan mustahil ya. Cuman ya prosesnya akan lama lagi. Panggina di mana? Nggak ada ikatan getih. Ikatan getih. Nggak ada mic. Nggak ada, cuman 2. Tapi suara dirinya nempel aja ke Rani. Oh, suaranya dikencengin katanya. Nggak apa-apa, kamu ngomong juga ada nggak apa-apa, kita mah santai. Nah, ini kan waktu itu Kendra sakit jantung dan membutuhkan biaya banyak. Dan pada saat itu, sama seperti saya pada saat abang gitu, saya nggak punya uang gitulah sama sekali ya. Nah, boleh dipindahin dulu. Atau pegang aja di situ. Nah, kita nggak punya uang gitulah sama sekali. Waktu itu saya cuma punya uang 8 juta dari sekian puluh juta. Adit juga sama Rani waktu itu nggak punya uang gitu. Dan saya pernah dapet entah di BBM ya zaman itu atau di BBM. BBM ya. Jadi ada satu charity lah ya, satu movement apa sok Adit ceritain gimana? Itu kayak tahun 2012 sih. 2012. Belum ada BPJS. Belum ada, jadi masih jam Kesmas ya. Askeskin. Apa itu? Asuransi kesehatan masyarakat miskin. Tapi itu juga bikinnya susah. Oh iya, harus. Tapi udah punya waktu itu? Enggak. Oh, enggak punya. Terus? Jadi ya enggak, ya maksudnya sebobrok-bobrok BPJS sekarang itu ngebantu itu banget lah. Ngebantu banget, banget. tapi kalau lagi emergency gitu. Jadi waktu itu emang kita nggak punya uang. Awalnya tuh ada teman yang, karena saya nulis blog, terus ada teman yang ngerasa kayaknya ini bagus kalau dipromotin. Jadi waktu itu Twitter tuh lagi baru mulai populer dipakai buat campaign. Dulu tuh ada yang namanya Cool Tweet, kuliah Twitter. Jadi kita ke tweet dikit-dikit gitu ya. Satu quote satu. Jadi ada berapa tweet itu, misalnya 40. Satu dari 40 apa, terus jadi kayak jadi orang-orang tuh pada ngikutin. Dipotong-potong gitu ya. Potong-potong. Nah, saya diminta bikin itu sama teman dari Jakarta. Dia orang Bandung tapi kerja di Jakarta. Nah, ternyata karena dia memang main di sosmed, jadi promosinya bagus, ke boost lah ya. Tiba-tiba ada yang nge-DM. Siapa sih temannya saya? Itu Bani. Oh, Bani. Yang foto itu masih Bani. Tiba-tiba ada yang nge-DM. Saking banyaknya jadi bingung ngikut yang mana. Bukan DJ, apa sih namanya, ada lah. DJ kan ya. yang cewek. Bukan DJ, tapi bukan. Namanya ada DJ. Ganti DJ. Ejaannya. Oh, juga Arjak Kusuma gitu. Oh, itu ada Malinka DJ itu. juga DJ. ada. Oh iya kan yang cewek kan Malinka. Oke. Movement juga ada. Nah, tiba-tiba dia nge-DM. Dia baca Cool Tweet. Dia mau bantu. Nggak kenal. Terus? Mau bantu bikinin broadcast message. Dia bikinin draftnya, dia minta nomor rekening sama nomor yang HP. itu saya terima itu. Nah, yang sebarluaskan tuh dibikinin itu. Lah. Terus dibantu sama teman-teman di Bandung, disebarluaskan. Nah, nyangkut kenal potas juga kan dari situ. Itu tuh nyangkut ke Aci sih itu. Nyangkut ke Aci. Aci nge-DM nge-BBM saya. Mau ikutan grup enggak? Nawarin potats. Grup potats yang BBM. Itu Kendra sekitar umur berapa itu berarti? Sebelum 6 bulan. Oh, oke. Enggak, gua ke rumah Rani dulu. Kan lu ke rumah Rani masih. Iya, gara-gara itu. Masuk Gara-gara grup kan, masuk ke di grup. Belum masuk grup loh. Oh, belum ya? Belum. Lu tahu dari mana tiba-tiba ke sana? Gua dikasih orang Jakarta. Di Japri ya? Ada. Japri minta alamat. Gara-gara BBM itu juga. Enggak kayaknya. Nah, iya. Lupa ingat itu ya. Ya, tapi intinya si BBM itu kan ini apa, donasi, open donasi lah ya. Karena kan ada nomor rekening saya, nomor telepon. Dan itu pun yang donasi banyak banget. Kenal nggak kenal? Lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang. Ditambah sama ada teman dulu yang pernah kerja waktu
saya masih di rumah Cemara, dia orang Amerika. Dia bantu bikin fundraising Si siapa namanya? Kate. Oh itu yang Gina nama. Dia bantu bikin fundraising Tapi di sana dia di luar, bukan di Indonesia ya. online semuanya. Oh, iya. Online, tapi kan harus Pakai pakai kartu aplikasi, kredit, pakai aplikasi gitulah dia bikin. bayar pakai kartu kredit. Itu nama-namanya ada saya tulis di blog semua. Hampir dari 4 benua orang-orang yang donasi. Sebentar saya tanya. Pada saat Adit dan Rani membuat movement ini ya, orang tua kedua belah pihak Rani dan Adit mengetahui nggak? Enggak. Kita nggak pernah mengkomunikasikan apa-apa sama Nggak, orang kan tua. kadang gini ya. Kalau orang iya gitu loh. Aduh ini anak gue sampai Kebetulan kita buat mah sama ya tipikal orang tuanya dan Santai Ya. kali ya. Santai. Kita nggak mengkomunikasikan. tapi pada akhirnya mengetahui Tahu. dan nggak apa-apa. Oh nggak. Tahu tapi mungkin nggak tahu detail ya. Iya, nggak tahu. Karena nggak Karena emang diceritain kita juga juga ya. dari tidak pernah dari melibatkan. sebelum menikah juga emang nggak pernah terlalu banyak melibatkan Cerita-cerita orang tua. apa? Oke. Ya, Atau mungkin sudah bahkan fokus ada di musibah pun juga jarang gitu untuk minta apa orang tua. Biasanya bukan ada beberapa orang yang pertama ya ke keluarga. Kita Ya, tuh itu biasanya saya. terakhir. Oh. Malah sampai pada nggak tahu apa-apa. Jangan dicontoh. Tidak baik. Nah, Tapi pada saat itu fokusnya udah di anak gitu ya, jadi udah Ya. nggak sempat kemana-mana, udah di sini Karena aja kan gitu. itu rentetan ya dari hari pertama lahir. Jadi 100 100 orang yang berpartisipasi itu boleh ya saya tanya ya, nominalnya berapa? Oh, beda-beda. Enggak. Totally. Oh, total. Hampir 200. Kalau yang Hampir dari 200. ya, Oh. yang dari online itu kan targetnya Kate itu bikinnya $9.000. 9.000 itu berapa? Waktu itu ya 100 juta lah. anggaplah 100 juta. Dan kalau nggak kecapai targetnya dalam waktu berapa puluh hari gitu ya kan, potongannya lebih gede. Jadi waktu itu tuh baru nyampe berapa ya, 4.000 atau 5.000, kalau nggak salah 4 ribuan. Terus udah tinggal sisa berapa hari lagi. Terus ada satu temennya dia, orang mana gitu, orang Asia tapi tinggal di orang Vietnam kalau nggak salah, tinggal di Amerika. Dia Ditutup bilang kasih tahu saya hari terakhir kalau belum, sisanya. pokoknya saya bakal penuhin sisanya supaya capai target. Baru tahu lah hebat cerita ya. ini. Ada apa potongannya jadi nggak gede. Saya baru tahu loh cerita ini. Ada Gimana ini? Terlalu banyak cerita. ya Saya terlalu Terlalu macam-macam ya hidup kalian. Karena mereka harus fokusnya di yang nggak diceritain, udah pokoknya ini dulu gitu kali ya. kalau yang Udah. rekening langsung itu 100 lebih. Yang lewat Hampir broadcast 100 itu ya. lebih sedikit lah. Tapi intinya berarti sudah tercover pada saat itu gitu ya. Melebihi Ya. malah. Melebihi malah 2 kali ya, lipat lah alhamdulillah ya. kira-kira ya. Nah, setelah tercapai, Keandra dioperasi setelah berapa lama setelah itu? Setelah terkumpul ya langsung ya. Oh, langsung. Langsung. Karena ya. saya ingat waktu kita di harapan kita, saya sempat ke bank. Heeh. Karena uang yang $9.000 itu nggak nyampe-nyampe. Oh, Nggak masuk. nggak masuk. Nggak masuk. Itu kenapa? Nggak Proses ngerti lah ya. Urusan bank lah itu ditahan lah. Atau pokoknya udah berapa kali lah orang dari cabang saya itu nelfonin. Jadi uangnya udah kedetek ada uang mau masuk nih, tapi nggak Tapi tahu belum nggak bisa bisa. cair. Tapi pada akhirnya bisa. Bisa. Jadi berarti berapa lama tuh Ken? Nggak lama ya dari Nggak itu lama. berarti nggak Nggak lama lama. ya. Jadi kenapa sih anak gue Down syndrome? Gitu kan? Kalau di kasus saya kan ya supaya dia bisa menyatakan kemuliaan Tuhan lah lewat hidupnya gitu. Kalau di kasusnya Rani dan Adit ya supaya bisa membuktikan bahwa orang-orang baik di luar sana tuh masih banyak gitu. Banyak. Ya itu salah satunya dan masih banyak salah 2, salah 3 dan salah seterusnya gitu ya. Nah, setelah Keandra dioperasi itu prosesnya gimana? Cepat, baik atau Lancar. Alhamdulillah lancar. Ya cuman ya memang suatu hal yang mengerikan, bukan mengerikan, bikin deg-degan, anxiety itu benar-benar saat nunggu Iya, proses iya, operasinya. iya. Udah kan harus Betul. sediain darah kan, Mhm. kalau takutnya Karena ada anak pendarahan. sekecil itu ya sudah di Waktu pada saat menyerahkan Kendra ke ruang operasi. ke ruang operasi. waduh, Dan itu teh harus ibunya.
yang bikin sampai harus meja Iya, aduh. operasi loh, sampai bikin lampu ngahuleng, sampai lampu nyala asa tenapak. dan kita Sudah harus pintu itu. bukain bajunya. Oh enggak kita mah ya. Aku bukain bajunya, Ke sisain kaos kakinya aja. Aduh itu rasanya Aduh sedih banget. kayak nganterin anak mau amit-amit ya, mau meninggal gitu. Pas pintu asa nutup, nggak napak ya. pas pintu Kan nutup itu langsung ngeri, takut terjadi sesuatu kan, kita nggak tahu ya pada saat proses operasi itu apa yang akan terjadi. Terus aku mau tanya, apa yang kalian lakukan saat nunggu? nggak tahu lah, entahlah. Kebetulan Kita teh, diem aja. Ada teman datang kan lagi kita nemenin. disuruh nunggu Mm-mm. di ruang tunggu operasi khusus Berapa jam ya? 5 jam, 5-6 jaman. Pokoknya kalau ada kabar itu pasti lewat satpam. Via telepon kan ke satpamnya ngasih tahu kalau udah selesai atau ada apa-apa. Ya udah kita menunggu setiap kali dering telepon itu Iya, Iya, deg-degan iya, ya. iya. langsung kan. Oh aku di bawah. Kebetulan ada temen, ada saudara datang jadi ya ke distract Ya. lah. Terus merekanya nungguin bareng. Ya Tapi kebayangnya kan anak sekecil itu ya. Penantian yang luar biasa itu 5-6 Kebayangnya jam. kan kalau gua gitu ya, operasi itu kan belek gitu loh ya Mas. Soalnya sebelum dioperasi itu kita diajak Oh iya. ngobrol Diterangin kan. dulu Itu sama dijelasin. briefing yang Yusuf bikin Rahmat. bukan dijelasin Yusuf Dr. Yusuf Rahmat. yang lebih ngahuleng itu Apa? tuh malamnya. yang Wah, si kejadian jantung akan teh mau terburuk diberhentiin seperti dulu, apa. Neng. Si jantung diberhentiin Proses dulu, bypass. dipindahkan ke mesin. Jadi jantung Jelasin anak aja ibu detail. diberhentikan 50 menit. Anjir, kata gue, Terus terus yang- nyawa anak gue kemana? Apa ada kayak benang yang nggak kelihatan Iya. mata Iya. yang nggak boleh ke Kesentuh, sobek lah. kesobek. Itu tuh katanya ibaratnya kayak kabel listrik lah. Jadi Terus nggak nanti boleh sama proses sekali yang apa sih? pasca operasi Terus saya mah nanya gini, dokter pernah gagal nggak? Lalu dia menjawab, dari 1000, 1. Dia bilang, Berarti pernah. tapi pernah, ya kan Ya, karena makanya jelemahnya, Ya. namanya manusia Iya, gitu. iya. oh tapi itu lebih Karena itu ngahulang jantung. itu lebih ngahulang daripada nunggu di ruang operasi kalau Ya, saya Pas diterangin pas ya. turun di liftnya ya Kebayang. yang di lift tuh kita nggak tuh kan ada 3 sendiri keluarga yang di briefing tuh bertiga. 3 keluarga. Semua di lift ning. Sepi. jadi 3 keluarga disuruh ke atas briefing terus kita nggak dikasih tahu siapa yang pertama kita baru tahu besokannya siapapun yang didatengin pertama ternyata Kendra pertama Terus yang Karena 3 paling itu susah. sama dengan Kasusnya beda-beda. anak Oh, tapi anak semua anak semua. Oh tapi tidak Down tapi ada syndrome. yang enggak ada yang remaja Oh, ada perempuan yang remaja ingat Aduh itu luar biasa ada perasaan Teh, itu. jempling teh nih. Pas mau ke kamar masing-masing. Ini pengen gak jadi operasi teh. Ngalamun. dan kita pun nggak Suasananya. nggak bisa ngobrol nggak bisa komunikasi Udah nggak ada yang bisa Nggak bisa. dibicarakan lagi karena iklan Iklan lewat. iklan. dia. Iklan. apa ya ibaratnya tampil. yang udah pasrah yang benar-benar arti dari pasrah teh itu Ikhlas kayak Pasrah harus aja udah, menyerahkan ya udah. semuanya. Menyerahkan nggak semuanya. nggak ada tapi nggak ada apapun lagi Terus setelah operasinya berhasil, ngulang lagi lihat bilnya ya. Enggak pas lihat di ruang intermediate lihat kabel-kabel. Oh iya. Yang terakhir ada yang gede di sini kan, langsung kayak masuk. jarum suntik. ya yang Segede dimasuk ke tabung. dalam ke dalam. Terus Itu untuk kabel-kabel ngambil lihat darahnya. Terus di sini, anakku habis sini apa. 2 kan. Itu 5 jam ya? 5 jam maksudnya proses enggak Operasi. jadi operasinya pas berapa? operasi masuk ICU kan ya ICU. ICU Udah boleh ditengok tuh. boleh tapi orang tua doang kakek nenek nggak boleh Karena harus itu pun steril terjadwal. benar-benar kan. terjadwal jadi beres operasi itu jam 3 sorean jadwal visi itu jam 4 jam 5 kan kita boleh ke sana tuh tapi kan masih dibius total masih pakai ventilator ventilator itu kan per berapa jam dicabut dicoba Oh, kalau dia- bisa nafas Pasang lepas lagi. kalau enggak pasang lagi kan gitu aja terus ya, dia biar latihan juga Ah, kan Ja- gitu. jadwal besokan paginya jam 10 ya berapa ya jadwal pagi. Pokoknya kita mau visit besok pagi itu udah nggak ada anak Pindah ke intermediate. udah pindah ke intermediate jadi semalam tuh udah bangun dicabut udah bisa nafas dan udah mau nyusu Minum susu, iya betul. tapi kita nggak ada yang tahu nggak dikasih tahu Aku mah dipanggil Bu, bikinin susunya 20 mili. pas intermediate iya Intermediate ya. Tapi berarti udah itu langsung bisa nyusu ya? bisa tapi kan udah mulai bangun udah mulai ngerasa sakit Oh, iya. nangis dahak buka ventilator kan dahak semua. Saya mah ya ngebayangin kejadian Sampai di saat stop. itu ya. Mimpi aja nggak mau dah, sampai di nggak mau ngebayangin lagi. suction enggak ya nggak sampai di suction Abang Juan. Ini seru ceritanya kepanjangan, kita potong dulu masih di tempat bercerita.
Nanti kita kembali lagi. Sudah mulai. Masih di tempat bercerita, masih dengan Raini dan Adit yang Kenapa seru Raini dan banget. Adit? Lu juga kan? Kita tuh namanya 3 sama Rina, Raini, Rani. Jadi kadang-kadang belibet. Masih dengan Rani dan Adit. Tadi ceritanya seru banget ya. Sekarang apa nih kira-kira yang mau di-sharingkan dia? Nah ini setelah sembuh, setelah segala macam, masalah bertumbuh dan berkembang masalah lah ya. kesehatan sudah aman lah gitu ya, Nah, jantungnya sudah selesai. Kan kita harus cari sekolah ya. Tuh. Nah, pasti nangis lagi kan? Wah, Coba. itu Mungkin bukan mah nangis. bingung. Bukan menangis sesuatu yang menyebalkan. Kalau nyari sekolah Iya, tuh. iya. Kesel Nggak ya. tahu ya, So, sampai punya mimpi. Kita bikin sekolah bikin yuk. sekolah gitu. Aduh nih kayaknya pendidikan untuk anak Down syndrome di kita ini, aduh kasihan banget lah, kayak nggak ada pilihan. Ada pilihan pun mahal banget. Kasihan untuk orang-orang yang secara finansial tidak cukup. Kebayang harus sekolahinnya gimana gitu kan. Pilihannya cuma SLB. Terus apakah masalah kelayakan juga SLB kita nggak tahu ya seperti apa, karena saya belum ngalamin masukin anak saya ke SLB. Ya itulah pendidikan di Indonesia sampai aduh, setiap nyari sekolah itu nangis pastinya, mengeluarkan air mata bisa dari pagi sampai sore. Sok Dan diajak gondoknya. gelut wae ke orang di pasean wae. ya. Serius saya Banyak si pihak sekolahnya Lihat kabut udah turun. udah turun. Kelihatan nggak di Kayak itu? di luar negeri gitu loh. Kayak di Swiss. banyak sekolah yang ngaku mereka inklusi tapi nggak nerima, cuma nerima Yang tipe Ya, ya, tertentu. ya, kebanyakan yang disabilitas fisik yang diterima ya. Karena secara intelektual kan mereka bisa dididik ya. Kalau yang intelektual, ya kita juga semua ngalamin lah masuk sekolah. Lu ngalamin nggak? Enggak ya? Enggak aja. Karena lu tinggal ngikutin yang lainnya kan. Betul. Kalau gua nih, abang itu ditolak di 14 SD. 14 SD. Iya, 14 SD. Jadi itu dia nggak kan pengen udah jauh sebelum Iya, ya, kita kan jauh. berapa 20 tahun Oh, yang iya, lalu. tahun yang lalu. Iya, jadi belum ada contoh. Kalau sekarang kan tinggal anak lu sekolah di mana? Nah, gue Ah, ikutan lah gitu ikutin ya. ya. Kalau zaman dulu kan memperintis banget gitu dan ditolak. Apalagi di sekolah-sekolah yang base-nya agama ya. Oh, itu malah lebih susah. Karena mereka mempertahankan passing grade sekolahnya kan. Jadi ada yang gini nanti nggak lulus ini sekolah gue malah turun, itu susah banget. Tapi akhirnya Kendra sekolah dan Sekolah. aman di sekolah. Kebetulan sebelumnya sekolah di sekolah inklusi. Tapi kan pas pandemi programnya Online, nggak ya? jelas kan, terus harus Zoom, si Kendrinya belum bisa Zoom. Akhirnya kami memutuskan untuk stop dulu sekolah. Pas mau masuk lagi ternyata kuotanya udah penuh. Berurusanlah lagi dengan mencari sekolah yang Koream itu. Terus Itu jedanya 2 tahun ya berarti? Dari nyari Ya SD. ke pandemi ya. ya, Pandemi udah aja dua mau tahun. 3 tahun kan. Akhirnya yang sekarang tuh sekolahnya bukan di sekolah inklusi. Kendra sekarang yang mau nerima Kendra itu malah sekolahan yang Kecil? sekolahan kecil. Terus Kendra kan Islam, sekolahnya sekolah Kristen. Ya kita nggak mikirin apa ya, yang penting Kendra itu punya kegiatan aktivitas sehari-hari yang mendapatkan seperti anak-anak lainnya ya. Karena Kendra pun berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Mau di sekolah apapun, saya rasa seperti itu. Jadi saya nggak peduli gitu misalkan dengan orang atau apa, yang penting anak saya punya kegiatan aktivitas dan dia harus sekolah. Dan dia enjoy ya di Dia sekolah. enjoy dan tidak harus pakai pendamping, karena kebetulan angkatan dia hanya 6 orang di sekolahnya karena angkatan pandemi. Sebelum-sebelumnya udah pada keluar ganti sekolah, jadi nggak pakai pendamping. Bersyukurlah, nggak tahu ya entah jalan dari mana akhirnya kita dapat sekolah lagi buat Kendra. Karena nyari sekolah tuh perjuangan banget Ya, lah pokoknya pasti ya. untuk anak Down syndrome. Oh, saya mau tanya, sekarang Kendra punya adik. Pada saat pertama kali dia punya saingan ya di keluarga, ada kesulitan nggak?
Kesulitan enggak sih ya, cuma cemburu-cemburuan doang sih. Cemburu-cemburu nggak standar. yang jadi dia mengerti bahwa ini adiknya. Ngerti. Ngerti. Adiknya mengerti nggak bahwa kakaknya ini berbeda? Belum sih. Belum ya. Kemarin Nah, sekarang lagi mulai diajak Iya. gaul-gaul kan. kan kemarin waktu ke kita makan Heeh. itu kan pertama kali dia diajak ketemu anak Down syndrome lain. Yang banyak. Oh ya? Ya, Karena Nana juga Udah ngasih tahu. ngejelasin. sama sekarang. Itu mirip kan mukanya sama Jadi kayak impact Andra baru. gitu. Berarti babak Tapi- baru. Responnya apa? Tapi kayak Si yang namanya anak kecil ya, maksudnya anak kecil kan benar-benar nggak ngelihat perbedaan. Jadi kayak ngerasa nggak ada perbedaan Biasa mungkin aja. karena dia tiap hari Lihat kakaknya. Lihatnya. Cuman kemarin sebanyak itu ya, Kak Rumi. Arumi. Anteng bukan main HP. bukan sadar melihat kakaknya berbeda gini. Waktu Bianca kecil, misalnya dia juga mungkin tidak mengerti bahwa ini Down syndrome atau apapun itu. Misalnya saya suruh abang, bang tolong ambilin apa gitu. Lalu dia bilang, sama aku aja mah, abang nggak bisa. Berarti dia kan tahu Tahu. ya, ini Iya. abang mah nggak bisa gitu. Nah apakah Ada sih Arumi bagian-bagian sadar. Oh, iya. bagian-bagian yang dia merasa harus membantu kakaknya. berarti dia sadar Karena- harusnya. ya kita juga secara nggak langsung juga ngedidiknya Arumi itu kan untuk Menjaga melindungi ya. ya nantinya. Berat sekali ya tugas Iya. adik-adiknya anak kita. Benar. Dia Kadang-kadang udah nyuapin juga kadang-kadang lucu banget. kadang-kadang kalau saya suka ngerasa berdosa gitu. Seharusnya dia jadi adik tapi Iya. dia dididik untuk jadi kakak. Ya Bianca Arumi itu lahir dengan tugasnya berat, nggak seringan anak lain yang dibantu oleh kakak-kakaknya ya gitu. Dia malah lebih berat. Tapi ya gimana ya? Makanya sekarang mau disuruh ini latihan karate. Ya, jadi bisa ngelawan ya Siapa kalau ya? ada Tadinya apa-apa. mah suruh emaknya yang feminin balet gitu. Akhirnya dipikir-pikir, Karate aja. skateboard lah atau naon Iya lah lah. gitu ya. Nggak usah Karate yang mau sejak Arumi mau. gegerisan. Tapi pakai pengantin. Tapi buraknya burucak kulino. Sekarang ya kegiatan Rani dan Adit apa? Kebetulan kalau saya mengelola LSM, Mengelola LSM. dipercaya menjadi ketua di LSM untuk isu HIV/AIDS dan untuk HAM. Untuk HAM. Keren. Adit sekarang kegiatannya apa? Sekarang mau kerja dari rumah. Kerja dari rumah. Ya, jadi setiap hari di rumah. Eh, Pagi sampai siang antar jemput anak. kerjanya remote ya jadinya. Ya. Kan kerja karena kantor di Eropa jadi jamnya jam ikut jam sana. Jadi malam? mulai sore Sore. jam 3 lah. Oh beda-beda 6 jam paling ya. Sampai jam 9 jam 10 malam. Jadi berkantor di rumah, tapi itu menyenangkan nggak Iya. berkantor di rumah? Ini berarti kan masih Bisa merhatiin walaupun anak-anak. bisa Iya. merhatiin anak-anak kan. Masih gitu. kelihatan Iya. gitu. Apalagi kan ini anak-anak Kebetulan saya bukan menjelang- sosialita jadi nggak Senang di rumah nggak ada kebutuhan untuk untuk keluar harus ya. ketemu Untuk eksis manusia ya. lain. kecuali jalan-jalan sama kita ya. Iya. Makan dan ketawa. Jadi kita mah ya kerjaannya seserian makan-makan jalan-jalan itu aja udah. Kalau di luar itu kita nggak. Ada yang mau disampaikan dengan apapun ya, isu Down syndrome, isu HIV, apapun lah. Ada yang mau disampaikan? Kamu ada yang paling mahir, Bergejolak makan banyak mahir adit ya. untuk menyampaikan Kamu mah tahu beres pasti. hal-hal yang seperti itu. Apa Dit yang mau disampaikan? Ya siapa tahu ada orang-orang terkait yang denger gitu. Klise ya tapi memang iya gitu. Memang itu yang terjadi. Iya kita tuh masih jauh banget tertinggal. Perhatian nggak usah ngomong negara lah, nggak usah ngomong negara dulu. Private sector aja nggak ada, belum ada yang bisa ngasih kontribusi signifikan ke Disabilitas. orang-orang di Down syndrome ya. Nggak usah ngomongin disabilitas terlalu luas. Negara-negara tetangga kita aja udah mulai banyak nih yang dari sektor swasta yang udah mulai melihat masa depan orang-orang dengan Down syndrome ya dengan membuka lapangan pekerjaan atau kesempatan untuk bisa berkembang. Nah ini kan selama ini yang masih muncul ini selalu dari orang tuanya ya, asosiasi orang tua. Akhirnya perkumpulan orang tua orang ya tua. yang bikin ya. Nah ya inilah yang seharusnya dari yang segala macam yang udah kita lakukan gitu, apakah nggak ada gitu sektor swasta yang tersentuh gitu, yang punya tergerak hatinya ya, untuk tergerak itu ya. hatinya
atau memang harus nyari mungkin CEO yang anaknya Down syndrome juga kali. Dulu mah ada ya nanti. Nanti Tapi ya itulah. Nah, sambil kalau sektor swasta udah mulai bisa bergerak kan, yang negara juga pasti lama kelamaan juga bisa Tapi kan ikut ini kena harusnya pressure ya. harusnya kan tugas negara kan. Ya, tapi ya jauhkan tugas itu negara tadi banyak lah ya. Tugas Iya, negara iya. terlalu banyak lah. ya harusnya dari dinas-dinas yang Terkait ya. lokal ya, yang di areanya masing-masing. Ya seperti kita selalu ngobrol ya, ya mah kudu kolotna deui, kudu kolotna Iya. deui. Dan Iya. yang terjadi memang selalu begitu. Ah. Mungkin kita baru pertama kali menghadiri Hari Down Syndrome yang dibuat oleh pemerintah ya. Neng ya. Ya. Emang mereka bikin sih sebenarnya. Kapan? Cuman Kapan? Ada. 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 Gua bilang, aduh gua baru sekali diundang ini. Gitu. Dan ya nanti kita cerita. Gitu. Ada. Soalnya ini ya kalau dibilang sedih mah sedih ya, tapi kan kita mah biasa ya dengan kekecewaan, kesedihan dan segala macam kita udah biasa loh. Jadi kadang-kadang hal seperti itu tuh Udah jadi udah nggak Sudah kerasa mulai berdamai apa-apa. ya, sudah mulai oh iya. Ya kadang udah nggak kerasa Iya. apa-apa ya, sakit hati, kecewa yang gitu-gitu tak jadi bodo amat, suka kadang gitu. Cuman seharusnya tidak begitu. Seharusnya tidak begitu. Ya. Kita semua tahu seharusnya tidak begitu. Ya mudah-mudahan Kayaknya hanya dijadikan objek ya. kadang-kadang memang begitu. Pencitraan segelintir orang lah gitu ya. Cuman ya kalau orang tua yang bergerak itu kan pasti tulus dari hati. Pasti apapun itu gitu ya gerakannya. Mau majuin anaknya sendiri atau satu komunitas, ya mudah-mudahan orang-orang yang di luar area Down Syndrome juga tergerak juga sih. Iya. Seperti kita kemarin bikin Hari Down Syndrome, kita buka pendaftaran untuk badi. Ada nggak yang daftar? 1, 3. oh 3 ya. 3. Yang itu teman semua. Teman saya sendiri gitu. Jadi memang mungkin belum sampai situ ya. Belum. Sampai situ. Nah, tapi gimana untuk ke arah Awareness. situ gitu? Awareness-nya kan kita tetap harus bangun. Ya, sektor swasta itu penting loh. Anggaplah kayak di Singapura, Malaysia, Starbucks, mudah-mudahan Ya. itu kan udah mulai mempekerjakan orang dengan syndrome. Barbie sekarang ada Ada versi Down syndrome versi Down lucu. syndrome. Barbie Versi Down Mateo, Oh iya iya. ya, iya. itu lucu ya meskipun Cerita. itu mah bentuk Maksudnya, fisik ya. Brand-brand di luar yang terkenal Mereka udah tahu ya. terkenal dengan sosial inklusinya. Padahal di kita juga banyak brand itu. Tapi kenapa yang di kita enggak gitu Ya. ya? H&M, Uniqlo, itu kan mereka terkenal mempekerjakan orang-orang dengan Down syndrome. Padahal kalau mereka mempekerjakan orang-orang Down syndrome, itu teh jadi nilai plus Ya, plus buat yang plus marketing banget gitu. merekanya bagus. Bagus, bakal Buat- naik. Buat kita kan itu awareness yang kita inginkan. Iya. Ya, berarti kita Kalau harus orang ada tua yang bikin mah yang kena expose, yang terekspos infonya Ya. pasti orang-orang Kita sekitar lagi, kita, ya. kita lagi. Kalau model H&M kan datang ke H&M tuh berarti ribuan orang. kita harus pikirin lagi gerakan ini ya, harus membangun awareness gitu. membangun awareness Di orang-orang mempersiapkan sekitar. anak-anaknya Iya, juga iya. kan gitu. Iya, mempersiapkan anak-anak. Tapi dipekerjakan Oh. dengan fair ya. Ya, Ya, betul. ya, Dengan fair ya, bukan hanya sekedar Apa sih, jadi Mas? simbol. Objek. Jadi objek memang ya. Jadi harus well cari paid orang kan? yang kompeten, Iya. yang Punya orang dengan Down kemampuan, syndrome yang anak Down kompeten, yang memang bisa melakukan pekerjaannya dan harus di Bayar assess, dengan harus baik. dinilai juga performance-nya Iya. sesuai aturan kerja dan dibayar yang fair, yang layak sesuai undang-undang. Kayaknya anak saya nggak bisa magang kerja. Males. Mager. Itu juga tuh lihat Mager di boy. sofa aja udah nggak mau turun, nggak mau apa. Ada lagi apa misalnya dari isu yang lain gitu yang kepingin di luar lapangan pekerjaan? Pendidikan. Pendidikan ya, tetap ya kalau pendidikan. Tetap. Kalau pekerjaan kan itu isu untuk orang tua yang anak-anaknya sudah Besar ya. udah besar ya, seperti 17 tahun ke atas. Dua itulah pendidikan, dan Pendidikan. pekerjaan itu yang bikin kita nggak bisa tidur kan Iya. tiap malam. Iya. Gimana kalau kita udah nggak ada, kan selalu itu ya pertanyaannya ya. Ya PR banget sih. Tapi ya mungkin memang harus dimulai dari orang tua dulu. Dan kalau nggak dari kita mah dari siapa ya? Selalu begitu. Kita yang harus membangunnya, harus bikin movement lagi ini. Udah ada yang mau ditanyain lagi nggak? Belum nyambung. Belum nyambung. Lapar. Berasa udah datang. Udah. Udah berasa. Oh, udah. Terima kasih. Kayaknya yang di atas mager semua itu. Pemalas.
Nanti setelah selesai shoot ke situ ya. Geranya Biar Rangu. pemalas ke situ. Rangu. Sekali lagi terima kasih Hadit, Rani sudah menyempatkan di sela-sela liburan kita, dan habis ini kita mau masak nasi terus kita mau barbeque. Nanti kita boleh shoot lagi barbeque-nya. Jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kita tempat bercerita.bdg. Nyalain notifnya. Lalu apa tadi, IG ya? IG-nya di @tempatbercerita.bdg. Boleh DM kalau ada yang mau cerita-cerita di sini, boleh cerita tentang apapun, kita dengerin kok. Kalau Dan ada yang, pasti kalau kita ada yang tanya. kenal CEO-nya. Nah, boleh. Down syndrome. Nah, itu mah WA Starbucks. aja langsung. WA langsung di 08123, kok lupa sih gue, 0813 2035 0013, atau itu mah ke handphone saya juga boleh, 0816 60 10 10. Kita tayang 1 minggu sekali, dan jangan lupa tonton kita terus. Sampai jumpa. Aduh cangkel anjir, ini lupus gue teh lagi kumat padahal kaki kiri. Kaki kiri.